Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita semua sungguh-sungguh menyiapkan hati untuk masuk dalam doa syukur hari ini. Ku mau hidup kudus seperti Yesus, menjadi sempurna seperti yang Bapa inginkan. Ku mau selalu berkenan padamu, hidup mengenakan pikiran dan perasaan Kristus, dalam perkataan, dalam perbuatan. Ku mau Kristus nyata di dalamku, yang ku ingini hanya kerajaan-Mu, ya Allahku. Keindahan dunia, kesenangan dunia, tak ku ingini lagi semua itu, sebab kemuliaan yang Bapa sediakan, itulah yang sempurna. Selalu berkenan padamu, hidup mengenakan pikiran dan perasaan Kristus, dalam perkataan, dalam perbuatan. Ku mau Kristus nyata di dalamku, yang ku ingini hanya kerajaan-Mu, ya Allahku. Keindahan dunia, kesenangan dunia, tak ku ingini lagi semua itu, sebab kemuliaan yang Bapa sediakan, itulah yang sempurna. Oh, dalam perkataan, dalam perbuatan, ku mau Kristus nyata di dalamku, yang ku ingini hanya kerajaan-Mu, ya Allahku. Keindahan dunia, kesenangan dunia,
semua itu sebab kemuliaan yang Bapa sediakan, itulah yang sempurna. Itulah yang sempurna. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, kembali saat ini kami mempersiapkan bejana hati kami untuk diisi dengan kebenaran firman-Mu ya Allah. Berbicaralah bagi kami, sampaikan apa yang Bapa kehendaki. Allah Roh Kudus, ajar kami untuk mengerti setiap kebenaran firman yang kami dengar, lalu kami mau berjuang untuk hidup seturut dengan firman-Mu ya Tuhan. Ya Bapa, hamba-Mu ini hanyalah alat. Taruhlah perkataan kebenaran itu dalam mulut hamba, supaya apa yang hamba sampaikan merupakan kebenaran yang benar-benar Bapa kehendaki, dan kebenaran itulah yang memberkati setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hidup sebagai orang Kristen atau orang percaya itu kan kita tidak punya pilihan hidup yang lain. Sudah sering kali saya katakan, ketika kita hidup sebagai orang percaya atau orang Kristen, kita tidak punya pilihan yang lain. Kita hanya punya satu pilihan, memiliki hidup yang sama seperti Tuhan Yesus. Mungkin tidak banyak orang yang bisa menerima akan hal ini, tetapi kembali lagi, itu merupakan pilihan hidup. Karena manusia itu kan punya kehendak bebas. Jadi setiap manusia berhak untuk menentukan jalan hidupnya sendiri. Tetapi kalau kita hidup sebagai orang Kristen, orang percaya yang berada di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan kita tahu bahwa tidak selamanya kita hidup di dunia ini, dan kita juga tahu bahwa kehidupan yang sesungguhnya itu nanti ketika kita berada di kekekalan, saudaraku, itu artinya kita harus serius mempersiapkan kehidupan kekal kita. Dan sudah sering kali saya katakan, kehidupan kekal itu harus dipersiapkan sejak kita masih hidup di dunia ini. Karena begini saudaraku, setelah nanti kita berada di balik kematian dan kita telah berada di kehidupan yang kekal, dua tempat yang akan kita tuju itu adalah surga atau neraka. Dan tanpa kita sadari, tempat yang dituju itu kita sendiri secara pribadi yang telah menentukannya selama kita masih hidup di dunia ini. Bagaimana cara menentukannya? Cara menentukannya adalah lewat kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Maksudnya begini, dalam kehidupan kita setiap hari, mulai dari gerak pikiran kita, sikap kita, tindakan kita, perkataan, perbuatan-perbuatan kita, semua itulah yang akan menentukan tempat mana yang kita tuju ketika nanti kita berada di balik kematian. Jadi bukan nanti ketika kita berada di balik kematian baru kita mau memilih tempat yang mana. Tidak. Ketika kita masih hidup di dunia ini, tempat yang mana yang akan kita tuju itu kita sendiri telah menentukannya secara pribadi. Jadi bukan orang lain. Cara hidup kita lah yang menentukan tempat yang mana yang akan kita tuju ketika kita menutup mata. Saudara perhatikan itu. Nah, tetapi sebagai orang percaya yang berada di dalam Yesus, yang mengerti bahwa kita telah menerima kasih karunia Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus, seharusnya kita sadar kasih karunia itu diberikan oleh Allah Bapa di sorga, karena Allah Bapa di sorga tidak ingin ada seorang pun yang binasa di kekekalan nanti. Artinya, Allah Bapa di sorga itu tidak ingin
akhir dari kehidupan di dunia ini ada manusia yang terbuang ke dalam api neraka. Karena itu sangat mengerikan, saudaraku. Sebab seperti yang firman Tuhan katakan, api neraka itu tidak pernah padam. Dan ini yang sangat mengerikan. Kalau kita membaca kebenaran firman Tuhan di dalam Markus 9, lalu kita membaca mulai ayat 43, dikatakan begini, dan jika tanganmu menyesatkan engkau, penggallah. Karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung daripada dengan utuh kedua tanganmu dibuang ke dalam neraka, ke dalam api yang tak terpadamkan. Ayat 44, di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Saudara perhatikan, mulai dari ayat 43 sudah dikatakan apinya tidak terpadamkan. Perhatikan itu. Lalu ayat 44 dikatakan apinya tidak akan padam. Artinya tidak ada seorang pun yang bisa memadamkan api itu. Ayat 45, dan jika kakimu menyesatkan engkau, penggallah. Karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan timpang daripada dengan utuh kedua kakimu dicampakkan ke dalam neraka. Ayat 46 dikatakan sekali lagi, di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Lalu di dalam ayat 47 dikatakan, dan jika matamu menyesatkan engkau, congkellah. Karena lebih baik engkau masuk ke dalam kerajaan Allah dengan bermata satu daripada dengan bermata dua dicampakkan ke dalam neraka. Ayat 48, di mana ulat-ulat bangkai tidak mati dan api tidak padam. Saudara, bukankah ini satu kengerian yang sangat luar biasa? Jadi dari kebenaran firman Tuhan yang kita baca mulai ayat 43 sampai ayat 48 itu memberikan satu gambaran besar bagi kita bahwa kita harus memperhatikan cara hidup kita, ya. Kita harus memperhatikan cara hidup kita. Karena dari cara hidup kita itulah yang akan menentukan tempat mana yang kita tuju. Saudaraku, dari kebenaran firman yang kita baca ini sebenarnya menjadi satu peringatan keras bagi kita semua. Artinya kita harus serius memeriksa seluruh hidup kita. Kita harus benar-benar sadar, saudaraku, apa yang firman Tuhan katakan ini adalah teguran Tuhan, peringatan Tuhan, suara Tuhan, supaya kita tidak menyia-nyiakan kehidupan kita di dunia ini. Karena dari cara hidup kita itu akan menentukan tempat mana yang akan kita tuju. Bukan orang lain yang tentukan, kita sendiri yang tentukan. Ketika nanti di balik kematian kita berdiri di hadapan pengadilan Kristus, disitulah kita akan menuai hidup dari apa yang kita tabur selama kita masih hidup di dunia ini. Artinya apapun yang kita lakukan selama kita hidup di dunia ini, di balik kematian itulah kita akan menuai buahnya. Apakah kita akan menuai buah kehidupan kekal atau buah kebinasaan kekal? Jadi ingat saudaraku, sekalipun kita ini orang Kristen atau orang percaya, kita tidak bisa menghindari apa yang dinamakan pengadilan Allah. Perhatikan 2 Korintus 5 ayat 10 dikatakan, sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Jadi tidak ada satu manusia pun, saudaraku, yang bisa menghindari pengadilan Kristus. Perhatikan itu. Nah, kalau sebagai orang percaya kita sudah tahu di dalam Kristus kita ditebus supaya kita bisa memiliki pengharapan untuk menerima kehidupan yang kekal ketika nanti kita berada di balik kematian. Mari kita hargai penebusan itu. Hiduplah, jangan berbuat salah lagi. Berjuanglah untuk hidup tidak berbuat dosa lagi, saudaraku, selama kita masih hidup di dunia ini. Mari kita sadar itu.
Kita harus sadar bahwa nanti tidak ada seorang pun yang bisa menghindari pengadilan Tuhan. Dan ingat, Allah akan menghakimi dengan adil. Seperti yang firman Tuhan sudah katakan, upah dosa ialah maut. Jadi jika selama kita hidup di dunia ini kita masih berbuat salah, masih berbuat dosa, tidak ada tempat lain yang kita tuju selain api neraka. Saya harus tegaskan itu. Selama ini saudaraku, dari kesalahan pemahaman pikiran kita tentang keselamatan di dalam Kristus, banyak orang berpikir menjadi Kristen itu enak. Biar hidup berbuat dosa tetapi nanti tetap mati masuk surga. Saudaraku, siapa yang mengajarkan itu? Pendeta sekalipun tidak memiliki jaminan bisa diterima di dalam kerajaan surga secara otomatis. Tidak ada. Jadi kita harus sadar ketika nanti kita berdiri di hadapan pengadilan Allah sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, kalau hidup kita tidak ditemukan serupa dengan Yesus, kita tidak bisa diterima di dalam kerajaan Allah. Itulah kenapa firman Tuhan katakan seperti yang ditulis di dalam Efesus 5, kalau kita membaca ayat 15 dikatakan, karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Lalu di dalam ayat 16 dikatakan, dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini jahat. Saudaraku, oleh sebab itu kita harus serius memeriksa diri kita masing-masing. Tadi firman Tuhan sudah katakan, jika tanganmu menyesatkan engkau, penggallah. Jika kakimu menyesatkan engkau, penggallah. Jika matamu menyesatkan engkau, cungkillah. Ini kan peringatan keras saudaraku. Dengan kata lain, lewat firman Tuhan ini, Allah Bapa di sorga hendak memperingatkan kita, selama kamu hidup di dunia ini jangan berbuat salah lagi, jangan berbuat dosa lagi, supaya kamu bisa diterima di dalam rumahku. Saudaraku, mari kita sadar dan kita bertobat. Jika tidak, kita akan terbuang ke dalam api kekal. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kudus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Sungguh kami benar-benar ditegur dan disadarkan. Kami harus memperhatikan cara hidup kami, karena kami tidak mau pada akhirnya kami terbuang ke dalam api kekal. Ya Tuhan, tolong kami. Roh Kudus Tuhan, pimpin kami. Ajar kami untuk semakin hari semakin mengerti apa yang menjadi kehendak Allah Bapa di sorga. Lalu kami mau hidup di sepanjang umur hidup kami. Kami mau melakukan kehendak-Mu, supaya kehidupan kami boleh ditemukan berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang sudah memberkati kami. Lalu saat ini kami semua mau mengangkat tangan di hadapan Bapa di sorga. Kami percaya Engkau akan menurunkan tangan dan memberkati hidup kami. Saudaraku, arahkanlah hatimu tertuju kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga, rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Gembala Agung yang mulia Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus, turun atas kehidupanmu, menyertai langkah hidupmu, dan memberkati hidupmu sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, terima kasih sudah mengikuti doa syukur hari ini. Sampai jumpa dalam doa syukur besok hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.